Selamat siang kawan-kawan semua. Eh, Hari ini kita eh, mengadakan pertemuan atau sharing terkait dengan sadar budaya risiko yang biasanya kita offline di kantor, mungkin kita hari ini via online ya, via Zoom, keterbatasan waktu dan lokasi. Hari ini akan saya share materinya. Kelihatan semua ya? Sudah kelihatan semua? Pak, udah Pak. Oke, ini materi tentang sadar budaya risiko untuk bulan Februari, yaitu ini saya ambil dari eh, ada webinar tentang budaya risiko yang sudah dilakukan sebelumnya dari holding, yaitu tentang resiko anomali iklim pada perkebunan. Jadi beberapa materi yang saya rangkum yaitu tentang tren iklim 30 tahunan ini yang terjadi di Indonesia. Ada tren iklim 30 tahun yaitu perubahan iklimnya, kemarau lebih cepat dibandingkan 30 tahun sebelumnya, hujan lebih lambat, kemudian curah hujan ekstrim, ada siklus El Nino dan La Nina yang makin sering, yang ini mempengaruhi perkebunan kita. Kemudian dampak utamanya yaitu penurunan produktivitas akibat dari pola hujan dan pencahayaan matahari eh, yang tidak konsisten. Kemudian kualitas hasil juga pasti menurun, berpengaruh. Kemudian kesehatan tanah pasti juga berpengaruh karena eh, pola hujan yang tidak konsisten, yang seharusnya tanah itu eh, kebutuhan airnya lebih banyak karena perubahan pola iklim menjadi lebih kering, serta meningkatnya hama dan penyakit. Kemudian komoditas yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu pertama kelapa sawit di perkebunan yang sedang kita geluti sekarang ini, kemudian ada kopi, kakao, karet, tebu. Semua terdampak serius oleh kekeringan dan banjir. Kemudian faktor kerentanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap perubahan iklim yaitu lokasi geografis. Kemudian ada topografi, kemudian faktor ketinggian lokasi perkebunan atau lokasi tanaman tersebut ditanam. Kemudian ada bentuk lahan, kemudian ada agroekosistem, areal tanah kering, sawah, basah dan rawa. Manajemen risiko dan adaptasi. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim, yaitu yang pertama teknologi konservasi air dan tanah, yaitu membuat embung, mulsa, dan cover crops. Jadi di perkebunan sawit juga sudah kita terapkan dengan mengaplikasikan janjang kosong yang dapat menyerap air dan menyerap air hujan dan menahan supaya tidak cepat menguap. Kemudian di pembukaan tanaman baru atau tanaman ulang di TBM itu kita menanam tanaman kacangan, cover crops, sehingga air yang terdapat dalam tanah tidak cepat menguap ke udara, sehingga tersimpan di dalam tanah dan tersedia untuk tanaman. Kemudian eh, kalau kita lihat sekarang ini di tanaman TM ada apa namanya rorak-rorak berupa petakan lubang
di pinggir-pinggir jalan berjarak 10 sampai 15 meter di pinggir jalan ke arah dalam areal tanaman itu juga termasuk untuk menampung air. Kemudian untuk meminimalisir risiko selanjutnya yaitu dengan varietas tahan stres iklim dan hama. Jadi mungkin bisa diusahakan bagaimana kita menghasilkan varietas atau jenis tanaman yang ditanam itu yang tahan toleran terhadap iklim dan serangan hama. Kemudian yang ketiga, sistem produksi hijau dan rendah karbon. Yang keempat, early warning system dan praktik pertanian cerdas iklim. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk ada sistem yang memberikan peringatan dini terhadap kondisi tanaman akibat dari perubahan iklim. Kemudian praktik pertanian cerdas iklim. Salah satunya yaitu membuat kalau untuk skala kecil, pertanian skala kecil dapat dia diusahakan dengan membuat apa namanya greenhouse, rumah kaca, sehingga bisa diatur suhunya, bisa diatur kelembabannya, bisa diatur karena dalam ruang kaca. Kemudian jumlah cahaya matahari yang masuk, jumlah hujan yang masuk juga bisa kita atur dengan praktek pembuatan dengan tanaman di dalam rumah kaca. Kesimpulannya, eh, anomali iklim adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan bisnis perkebunan. Solusinya yaitu adaptasi budaya cerdas iklim dan mitigasi berbasis teknologi dan konservasi iklim. Nah, perubahan iklim itu tidak bisa kita hindari. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu yang pendek. Ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan terakumulasi, sehingga eh, mungkin saat-saat inilah kita merasakan dampaknya. Jadi apa yang bisa dilakukan yaitu adaptasi tadi, bisa berupa apa namanya menghasilkan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim, kemudian memanfaatkan teknologi dengan pembuatan rumah kaca untuk skala kecil, kemudian untuk skala besar mungkin bisa memberikan memanfaatkan tanaman penutup tanah sehingga dampak dari kekeringan itu dapat diminimalisir. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan resiko perubahan iklim kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tunggu, stop, stop, stop.